tumpukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Lingkungan. Hari ini kita ada di TPS UPT Raja Basa, Bandar Lampung. Kasus ini adalah contoh kegagalan implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal. Pencemaran ini bersifat kronis, sudah terjadi berulang kali dan melanggar hak konstitusional warga. Tujuan kita adalah menganalisis masalah ini dari akar teknis, landasan hukum yang dilanggar hingga solusi yang harus diterapkan. Kita mulai dari jenis pencemaran. Pertama, pencemaran udara, bau menyengat yang dirasakan warga berasal dari dekomposisi sampah organik, menghasilkan gas seperti hidrogen sulfida dan anomia. Jika terjadi pembakaran akan muncul metana yang merupakan gas rumah kaca kuat. Kedua, terjadi pencemaran tanah karena sampah langsung ditimbun tanpa pelapis, merusak struktur tanah dan ekosistem di bawahnya. Analisis teknis air dan penyebab kronis. Bagian terburuknya adalah pencemaran air. Tumpukan sampah basah menghasilkan cairan beracun yang disebut air lindi. Lindi ini syarat dengan polutan, diukur dengan tingginya nilai TEX dan yang meresap mencemari air tanah dan permukaan. Masalah ini bisa terjadi sebegitu lamanya karena kegagalan sistematis. Mulai dari volume sampah yang melebihi kapasitas hingga praktik open dumping yang terus dipertahankan karena minimnya anggaran dan teknologi. Selanjutnya, analisis hukum. Secara hukum formal, kondisi ini melanggar dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang melarang penanganan sampah yang mencemari lingkungan. Yang kedua, ini krusial, melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, khususnya Pasal 60, Junto Pasal 104 yang melarang kegiatan dumping atau pembuangan limbah ke media lingkungan tanpa izin dan standar baku mutu. Praktik di Raja Basa jelas mengabaikan standar ini. Dari sisi teori hukum lingkungan, dua prinsip fundamental dilanggar. Pertama, prinsip pencegahan. Pencegahan seharusnya diutamakan daripada penanggulangannya setelah terjadi kerusakan. Kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang mencemari lingkungan seperti air dan tanah telah merusak sumber daya vital sehingga merugikan generasi mendatang. Tanggung jawab dan sanksi. Pemerintah daerah sebagai pengelola fasilitas wajib bertanggung jawab penuh berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak sesuai pasal 88 UUU PPLH. Artinya, Pemda bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Jika ada pelanggaran, sanksi dapat berupa administratif, teguran, perdata gugatan ganti rugi, hingga pidana jika terbukti ada kelalaian fatal yang melampaui baku mutu. Solusi harus dimulai dari penerapan prinsip pencemar membayar atau disebut Polluter Pays Principle atau PPP, di mana Pemda menanggung biaya pemulihan. Secara teknis, Pemda wajib melakukan transformasi total dari open dumping ke sistem sanitary landfill. Ini untuk mengisolasi sampah dari lingkungan. Selain itu, instalasi pengelolaan air lindi atau disebut IPAL harus dibangun dan dioptimalkan agar lindi yang dibuang memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari solusi kebijakan dan sosial. Solusi non-teknis mencakup penegakan hukum dan perubahan perilaku. Kita perlu memastikan sanksi strict liability dan PPP diterapkan tegas untuk menekan Pemda agar mengalokasikan anggaran yang benar. Dan dari sisi sosialnya perlu ada edukasi masif tentang konsep 3R, reduce, reuse, recycle.
dan peningkatan peran serta masyarakat sesuai pasal 70 UU PPLH agar pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Kesimpulannya, sebagai penutup, kasus TPS Raja Basa adalah cerminan kegagalan sistematis yang harus diakhiri. Solusi yang efektif adalah integrasi antara penegak hukum yang tegas melalui PPP dan strict liability dan transformasi teknis menuju pengelolaan sampah modern. Ya, saya Afari Baginda Rozi di sini bersama Bang siapa namanya Bang? Revi Alpeno Yuda. Oh ya, bersama Bang Revi. Ini dia warga lokal. Jadi saya ingin bertanya Pak, saya ingin bertanya Bang, bagaimana sih Bang alur pengolahan sampah di TPS Raja Basa ini Bang? Biasanya kalau di sini tuh dari dulu sih diangkutnya dari rumah ke rumah, terus ditimbun sebelah sini, terus langsung diangkut ke Bakung, tempat pembuangan sampah Bakung. Oh, di TPA Bakung sebelah sana ya Bang ya? Bakung. Nah, Betul. itu kira-kira tuh berapa banyak Bang jumlah sampah yang masuk ke sini setiap harinya Bang? Dari dulu tuh selalu melebihi kapasitas sehingga bau aroma-aroma tak sedapnya itu dari dulu emang ada, dan kami sebagai warga lokal juga turut terganggu dengan bau-bau itu. Oh iya ya, jenis sampahnya gitu kan kira-kira. Ini kan karena baunya tuh sangat menyengat ya Bang. Kira-kira tuh apa aja sih Bang jenis sampah-sampah di sini tuh Bang? Ya organik lah Bang, seperti kayak sayur, banyak orang yang nimbun-nimbun sayur gitu lah Bang dia. Oh iya, nah itu ada proses pemilahannya dari masing-masing sampah tersebut itu nggak sih Bang? Kalau kita ngomongin sampah di sini sih nggak ada pemilahan ya Bang ya, langsung dia. Tapi pemilahannya waktu begitu sampah ini diangkut ke Bakung deh Bang. Oh jadi gitu ya Bang ya, oke. Terima kasih ya Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita berubah. Ingat, bumi ini rumah kita bersama.